Ateis populer Sam Harris sedih tentang orang barat yang menerima Islam. Islamic scholars or imams or whatever converting them on the street, and they're doing the A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baru-baru ini terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah besar. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda memilih menjadi Muslim. Masya Allah. Dan tren ini telah menarik perhatian tokoh terkenal seperti Sam Harris. Sam Harris adalah seorang ateis, penulis dan pembicara terkenal yang sering berbagi pemikiran kritisnya tentang Islam. Dalam wawancara podcast baru-baru ini di channel Chris Williamson, dia berkata betapa semakin banyak orang di dunia barat memutuskan untuk masuk Islam di kemudian hari. Karena dia sudah lama terang-terangan mengkritik Islam, tren ini membuatnya sedih. Percakapan diawali dengan pewawancara yang mengungkit video anak muda Inggris yang masuk Islam setelah berbicara dengan ulama atau imam di jalan. Video ini mendapat banyak perhatian di platform seperti YouTube dan muncul ketika orang mencari informasi tentang Islam. And downstream from that, there's on-street interviews with young British youths with these Islamic scholars or imams or whatever converting them on the street, and they're doing the thing on the street. Yeah. Have you? I haven't seen those Vox Pop conversions, but Pewawancara mengatakan ini adalah tren global dan telah terjadi selama beberapa waktu, terutama sejak peristiwa 9/11. Sam Harris membagikan pemikirannya tentang hal ini. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menurut sebagian orang menarik, dan dia menyebutnya sebagai agama yang secara eksplisit macho. well, I mean, Islam is just mimetically, it's perfect for a specific audience. You know, it's a explicitly macho religion, right? It's a no pussies religion. Menurutnya, orang-orang tertentu tertarik pada karakteristiknya. Dia menjelaskan bahwa itu seperti agama yang keras dan bahwa kualitas-kualitas ini adalah sesuatu yang diminati oleh sekelompok orang tertentu. Sam Harris menunjukkan bahwa Islam memiliki cara yang kuat dan jelas dalam menampilkan dirinya. Ia tampil sebagai agama yang memiliki tujuan mendorong pengikutnya untuk menaklukkan dunia. Umat Islam dipandang sebagai pejuang spiritual, bekerja menuju dominasi global. Pendekatan langsung ini dapat menarik bagi orang-orang yang menginginkan tujuan dan arah hidup yang jelas. Kami sebagai umat Islam tahu bahwa ini adalah omong kosong. Sangat penting untuk dipahami bahwa sebagian besar penganut Islam percaya pada perdamaian, bergaul dengan orang lain, dan bertumbuh secara spiritual. Gagasan untuk mencoba menaklukkan dunia bukanlah apa yang dipikirkan umat Islam. Mayoritas umat Islam hidup damai dan melakukan hal-hal baik untuk komunitasnya. Ketika seseorang menjadi Muslim, itu tidak berarti mereka akan menjadi kekerasan atau ekstrim. Ketika Sam Harris berbicara tentang Islam, dia lupa bahwa ada banyak variasi dalam agama dan ada kelompok dan budaya yang berbeda dalam agama yang sama, dan mereka mempunyai keyakinan dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Jika ada yang mengatakan bahwa semua umat Islam adalah sama dan ingin mengambil alih dunia, itu tidaklah benar. Apalagi tidak adil jika menghubungkan Islam dengan sikap negatif atau berpikir bahwa semua Muslim bisa berbahaya. Melakukan hal itu hanya membuat stereotip buruk yang merugikan orang. Seringkali umat Islam diperlakukan dengan buruk
karena orang-orang takut pada mereka. Tapi tidaklah benar menyalahkan semua umat Islam untuk tindakan beberapa orang. Tidak hanya itu, Sam Harris membandingkan Islam dengan Kristen. Menurutnya, agama Kristen itu berbeda karena para pengikutnya mungkin akan menanggung penderitaan sekarang dan percaya mereka akan diselamatkan di masa depan. Sebaliknya, Islam lebih fokus pada mengambil tindakan di masa sekarang dan percaya pada kesuksesan pada akhirnya. Perbedaan pendekatan ini dapat mempengaruhi beberapa orang untuk masuk Islam. Christianity, you have to More pretend. pussies? Yeah, well, you have to pretend to be happy to be losing for the longest time, and you're basically just waiting for Jesus to come back and rectify this grave injustice. Like the meek shall inherit the earth. You're just, there's no putting this place right. Sam juga berbicara tentang beberapa aspek inti Islam yang mungkin menarik bagi orang-orang tertentu. Ia menekankan gagasan bahwa Islam mengajarkan pengikutnya untuk beriman dalam jalur yang telah ditentukan. Menurutnya, keyakinan ini bisa beresonansi dengan mereka yang mencari, yang kuat, dan keyakinan yang bertujuan dalam hidup mereka. Apalagi Sam membandingkan daya tarik masuk Islam untuk bermain video game. Dia mengatakan itu ketika orang berpindah agama. Mereka merasa seperti berada di suatu tempat dan mempunyai tujuan. Itu seperti bermain video game, di mana mereka mengikuti aturan yang jelas dan mendapatkan imbalan. Ini memberi mereka perasaan mirip dengan menjadi James Bond dengan alat untuk menangani tantangan hidup dan janji surga setelah mereka meninggal. Menurut Harris, hal ini mungkin menarik, terutama bagi mereka yang bingung oleh dunia yang rumit saat ini. Dia percaya bahwa melihat kembali sejarah agama ini lebih dari 1000 tahun. Kita harus menggunakan ide-ide bagus dan kemajuan yang telah muncul daripada kembali ke cara berpikir lama. Dengan kata-kata sederhana, kritik Harris berkisar pada gagasan tersebut. Itu jika kita menganut keyakinan agama lama. Kita mungkin mengabaikan kemajuan, mengesankan yang dicapai di bidang seperti sains, filsafat, dan etika sosial sejak abad ke-7. Dia menyarankan agar memilih saja ide-ide yang sudah ketinggalan zaman, dapat menghambat kita dan tidak terlalu membantu. Sebaliknya, dia mengusulkan bahwa kita harus mengadopsi suatu pendekatan yang melibatkan penjelajahan luasnya pengetahuan manusia yang dikembangkan sepanjang sejarah dan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Banyak orang juga salah mengira bahwa Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil dan menjauhkan mereka dari aktivitas modern. Namun, ajaran Islam mengedepankan keadilan antar gender dan menghargai hak-hak perempuan. Nabi Muhammad SAW mengedepankan dan menekankan pentingnya pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang bertentangan dengan tuduhan bahwa Islam itu kuno. Saat ini wanita muslim aktif di berbagai bidang seperti sains, politik, bisnis, dan seni, membuktikan bahwa Islam tidaklah menghalangi mereka, namun mendorong kesuksesan mereka. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingin mengatakan bahwa Islam menolak konversi paksa dan mempertahankan prinsip kehendak bebas, keberagaman, dan toleransi beragama. Ayat-ayat Al-Quran, contoh sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam, menekankan pentingnya hal tersebut, menghormati pilihan dan keyakinan individu. Faktor-faktor yang dikemukakan Sam Harris hanyalah omong kosong belaka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.